Hai semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Horas! Kembali lagi bersama saya, Emilia Ruth Claudia, CPNS Auditor Ahli Pertama, Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir. Ini merupakan podcast ketiga saya, dan kali ini kita akan membahas tentang nilai dasar atau core value ASN berakhlak, yakni harmonis. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki populasi penduduk mencapai 273.879.750 jiwa pada tahun 2022. Data ini disampaikan di website dukcapil.kemendagri.go.id. Ini berarti bahwa Indonesia disebut sebagai negara yang memiliki padat penduduk dan menempati urutan keempat penduduk terbanyak di antara negara G20. Indonesia juga dikenal dengan kekayaan sumber daya alam, kekayaan hayati, suku bangsa, dan budaya. Dengan adanya keberagaman ini, Indonesia memiliki tantangan dan potensi konflik seperti konflik antar suku, ras, agama, dan antar golongan. Jika konflik tersebut tidak diatasi, maka akan mengakibatkan suasana bekerja dan lingkungan sekitar menjadi tidak nyaman. Pekerjaan terbengkalai, kinerja menjadi buruk, dan layanan kepada masyarakat menjadi tidak optimal. Maka dari itu, sebagai ASN, haruslah menerapkan perilaku harmonis di tempat kerja. Harmonis merupakan kerjasama antara berbagai faktor hingga menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Mengapa kita harus harmonis? Karena suasana harmonis dalam lingkungan kerja akan menjadikan kita tenang, menciptakan suasana satu sama lain untuk berkolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas kerja, dan kualitas pelayanan kepada klien atau auditan menjadi lebih baik. Apa saja perilaku harmonis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Sebagai ASN yang baik, kita tidak boleh membedakan orang yang berbeda latar belakangnya, apalagi sampai mengucilkannya. Misalnya, dalam melayani setiap tamu di kantor, meskipun terdapat tamu yang memiliki jabatan tinggi atau tidak, kedua-duanya harus dilayani dan dihargai dengan baik. Perilaku yang kedua adalah suka menolong orang lain. Implementasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan dan pelayanan yang maksimal, yang tulus untuk sungguh-sungguh membantu klien atau auditan yang sedang membutuhkan pembinaan dan pendampingan. Contoh lainnya dapat kita temui saat melihat perangkat desa yang sudah renta dan cukup tua ingin bertemu dengan pihak terkait di kantor kita. Maka, haruslah segera menolong dan mengarahkannya ke ruangan yang dituju. Kemudian, perilaku yang ketiga adalah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Penerapannya dapat kita lakukan dengan mengadakan diskusi dan pelatihan kompetensi, baik di dalam maupun di luar kantor. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan komunikasi secara personal dan memberi kepercayaan diri satu sama lain terhadap rekan kerja di kantor, saling mendukung dan saling mengingatkan untuk mengerjakan hal-hal yang positif. Baiklah, sekian untuk podcast Nilai Dasar Harmonis kali ini. Sampai jumpa pada podcast kita yang selanjutnya. Horas, horas, horas!